Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-403 ini, dengan para pemain, Jumali sebagai juru sungging, Ferry Fadli sebagai kamaswara, Untung dan Amrizal sebagai awak kapal, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Aris sebagai nakoda kapal, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Eli Burhan sebagai Nyai Pranowo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Nyai Pranowo tersenyum mendengar ucapan suaminya. Dia mengerti apa maksudnya. Perlahan-lahan namun pasti, sehelai demi sehelai pakaian yang melekat di tubuhnya ditanggalkannya. Kiai Pranowo memperhatikannya dengan seksama. Tidak terasa dari sela-sela bibirnya keluar air liur yang menetes membasahi janggutnya. Pagi harinya, Nyai Pranowo seperti biasa melakukan pekerjaannya. Pagi ini kau kelihatan cerah sekali, Biung. Nini Pinaka, bisa saja. Kemana Kiai Pranowo? Seperti yang dikatakan Tuan Brahmana Logawe semalam, ikut ke hutan untuk mencari bahan jamu. Oh,
Biung sendiri membuat apa itu? Biung membuat jamu untuk Biung sendiri. Sudah lama Biung tidak membuat. Sekarang ingin mencobanya lagi. Khasiat jamu godogan ini akan terasa segar di tubuh. Wajah berseri-seri dan segar. Biung sudah minum barang 1 gelas rupanya. Iya. Pantas, wajah Biung berseri-seri. Nini. Biung, aku ingin ke pantai. Para meswara aku ajak. Jangan terlampau lama, Nini. Angin laut tidak terlampau baik. Iya. Lucu ya para meswara. Biung Pranowo itu ingin memilikimu. Kau kencingi dia, kau ompoli dia. Bau pesingmu membuat keinginannya untuk memiliki bayi tidak terbendung lagi. Ayo kita ke laut ya, mencari batu-batu karang. Ayo para meswara, ciluk. Bah. Dengan berlari-lari kecil, Pinaka membawa anaknya ke pantai. Suara ombak yang gemeresak membuat bayi itu melek dan tangannya menggapai-gapai. Sambil mulutnya mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Air liur meleleh dari sudut bibirnya yang mungil. Dan dengan segenap rasa sayang, Pinaka membasuhnya. Para meswara anakku sayang, kau dengar suara gemuruh itu? Itu suara ombak. Ombak adalah gulungan air laut yang berkejaran susul-menyusul. Jika pecah, seperti yang kau dengar itulah. Kelak kau harus seperti ombak. Kau mempunyai ketelatenan dan kekuatan sikap laksana ombak. Di sana ada tebing karang para meswara. Namun setiap hari digembur ombak. Tebing karang itu kelak pasti akan runtuh pula. Nah, di sanalah, di tempat yang maha luas tidak bertepi, di bagian dari dunia ini, kelak kau akan hidup dengan berbagai masalah. Akan tetapi, kau harus dan akan mampu menghadapi apapun. Para meswara, di sana ada perahu besar sekali. Ada perahu besar sekali berlayar ke arah timur. Wah, gagah sekali. Layarnya terkembang tinggi, bukan main. Jauh di tengah laut nampak sebuah perahu besar yang melaju dengan tenaga tarikan angin pada layar, melaju ke arah timur. Pinaka Swastiratu memandangnya tanpa bosan. Seumur-umur memang baru kali itulah dia melihat sebuah perahu yang sangat besar. Apa yang kau lamunkan, Kameswara? Banyak yang sedang aku pikir, Ki Juru. Banyak hal yang harus aku kerjakan. Justru karena itu aku bingung. Perkembangan yang terjadi antara Kediri dan Tumapel yang menyangkutkan arah membuat aku ingin menyaksikan apa yang terjadi. Barangkali kehadiranku akan sedikit mengurangi penderitaan para korban yang jatuh. Di sisi lain, kembang Wijaya Kusuma itu menumbuhkan pertanyaan di dalam hati. Ada apa sebenarnya di tanah Sembulungan? Belum lagi bagaimana? Persoalan perempuan yang bernama Uma Durga yang membayang-bayangi Pinaka. Itu juga memerlukan perhatianku. Aku bingung, Ki Juru. Ya, aku mengerti. Akan tetapi kau harus ingat, Kameswara, bahwa kau hanya memiliki 2 buah kaki dan 2 buah tangan. Jangan lupa hal itu. Dari pantai, Pinaka Swastiratu memperhatikan perahu besar dengan layar lebar itu terus bergerak ke arah timur. Sementara di dalam kapal, Kameswara menebarkan pandangan matanya ke segala arah, juga ke pantai. Sekilas dilihatnya ada perkampungan di kejauhan. Juga ada seseorang yang berdiri di pantai. Namun Kameswara hanya memandang sekilas. Dia tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mempertajam penglihatannya. Banyak masalah yang aku hadapi. Terlampau banyak. Dan semuanya bukan persoalan yang sepele. Semuanya persoalan yang besar dan berat. Aku menjadi bingung mana yang harus aku dahulukan. Belum lagi, aku tidak yakin apakah aku akan dapat bertemu dengan Pinaka. Aku tidak yakin. Bukankah sudah jelas? Saudara perempuanmu itu bersama-sama dengan Bapak Brahmana Lohgawe menuju tempat yang kau sebut Paralingga itu. Akan tetapi, apakah yang akan terjadi di perjalanan? Apakah Pinaka dan Bapak Lohgawe akan sampai di Paralingga tanpa rintangan? Aku tidak tahu. Dan aku membayangkan, dalam keadaan hamil tua seperti itu, pasti banyak sekali hambatan yang akan dihadapinya, termasuk kemungkinan melahirkan di perjalanan. Ya, dewa-dewa di langit pasti akan melindunginya, Kameswara. Jika ternyata Pinaka mengubah keputusan untuk datang di Paralingga, aku tidak tahu kemana aku harus mencarinya. Pulau Jawa sedemikian luasnya. Angin bertiup kencang dari arah buritan. Layar yang diterjang semakin melengkung, membuat perahu melaju semakin kencang. Kameswara segera menggelung rambutnya yang wudar. Matanya memandang lurus ke arah timur. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ki Juru, lihat di timur. Apa? Nampaknya ada beberapa buah perahu layar kecil dan sebuah perahu layar besar yang berlayar berlawanan arah dengan kita. Oh iya, aku melihatnya. Benderanya berwarna hitam, Ki Juru. Ada gambar apa itu?
Gambar tengkorak dengan 2 buah tulang menyilang di bawahnya. Bajak laut. Apa yang dikhawatirkan oleh Kameswara ternyata memang benar. Dari arah timur nampak sebuah perahu layar yang tidak kalah besar dengan perahu layar yang ditumpanginya, perahu yang sama besarnya, dan di kiri kanannya terlihat beberapa buah perahu layar kecil yang seolah mengawalnya dan yang mendebarkan. Di ujung tiang perahu layar yang besar itu berkelebat sebuah bendera hitam bergambar tengkorak. Tuan, saya melapor. Ada apa? Bajak laut, Tuan. Apa? Segerombolan bajak laut berlayar dari arah timur menyongsong kita. Ke barat? Apa yang akan kita lakukan, Tuhan? Segera bunyikan tanda bahaya. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Perintahkan semua orang untuk bersiap siaga. Baik, Tuan. Saya akan segera menyembunyikan tanda bahaya. Tanda bahaya, Ki Juru. Rupanya para awak kapal juga sudah mengetahui datangnya bajak laut itu. Sebaiknya kita bergabung dengan mereka, Ki Juru. Rupanya tenagamu dibutuhkan, Kameswara. Demikianlah, semuanya segera bergerak cepat dan terengginas. Para penumpang kapal segera diamankan di ruang khusus. Demikian juga dengan anak-anak dan wanita. Mereka mendapatkan pengawalan dan perlindungan yang ketat. Beberapa anak buah awak kapal itu nampaknya juga mengerti bela diri. Mereka segera mempersiapkan diri. Di pinggang masing-masing telah terselip pedang panjang. Dan kemudian juga anak panah yang tidak terhitung jumlahnya. Pada ujung anak panah terdapat lilitan kain yang kemudian segera dicelupkan ke dalam minyak tanah. Seseorang kemudian segera membuat api pada ublik yang akan dipergunakan menyalakan anak panah itu. Bagaimana menurutmu, Kameswara? Ternyata awak kapal ini telah menyiapkan sebuah cara yang cukup bagus untuk menghadapi bajak laut. Panah-panah berapi, bukan main. Pantas saja Nakhoda memerintahkan untuk melawan, bukan memerintahkan untuk menyerang. Akan tetapi, Kameswara, para perampok laut itu tentu telah menyiapkan cara serupa. Mereka mempunyai kesempatan lebih luas. Kapal-kapal kecil itu tentu akan mengepung dari berbagai arah, dan mereka akan menghujani kapal ini dengan anak panah berapi pula. Sementara tenaga yang ada di sini akan terpengaruh oleh usaha untuk memadamkan api. Kita temui Nakhoda kapal itu, Ki Juru Sugeng. Ayo. Ternyata apa yang terjadi di tengah laut itu menarik perhatian Pinaka Swasti Ratu yang tetap berdiri di bibir pantai. Kapal yang semula dilihatnya telah berada jauh di timur dan nampak semakin kecil. Namun kedatangan kapal yang lain dengan perahu-perahu kecil yang mengawal masih bisa dilihat oleh Pinaka. Bajak laut Parameswara, ini sebuah pelajaran pertama untukmu, bahwa perampok dan begal tidak hanya berada di darat. Orang-orang busuk itu ternyata berada di laut pula. Lihat anakku, kapal yang baru saja kita lihat berlayar ke arah timur sekarang sedang mengalami kesulitan. Apa? Kau bertanya mengapa kita tidak menolongnya? Oh, kita berada di daratan Parameswara, mereka di laut dan jauh sekali. Kita tidak bisa ikut campur kecuali hanya menyaksikan dari tempat ini. Dan Brahmana Loh Gawe yang telah pulang dari hutan mencari dedaunan yang diharapkan akan bisa menyembuhkan kelainan yang diderita oleh Kiai dan Nyai Pranowo menyusul Pinaka ke pantai. Apa yang menjadi perhatianmu, Nyai? Bajak laut, Bapak. Bajak laut? Iya, sebuah perahu besar baru saja melintas dari arah barat ke timur. Kemudian dari arah timur muncul dari balik garis cakrawala segerombolan bajak laut. Sebuah perahu besar yang dikawal oleh perahu-perahu kecil. Itu Bapak Brahmana bisa melihatnya? Aku hanya melihat 2 buah perahu. Iya, yang kecil-kecil memang nyaris tidak kelihatan, Bapak. Apalagi terkena pantulan sinar matahari. Kasihan. Ya, itulah Bapak. Baru saja aku menceritakan kepada Parameswara bahwa musuh kebajikan berada di mana-mana. Orang-orang berhati candala menyebar di mana-mana. Perampok tidak hanya ada di daratan, akan tetapi juga di lautan. Bagaimana dengan dedaunan yang Bapak cari? Sudah aku dapatkan semuanya, Nyai. Dengan memusatkan segenap perhatiannya pada ketajaman tatapan matanya, Pinaka Swasti Ratu yang kemudian ditemani Brahmana Loh Gawe memandang ke arah perahu layar besar yang sedang mengalami kesulitan karena dihadang oleh perampok laut. Kisanak, boleh aku berbicara sesuatu? Aku Kameswara, penumpang kapal yang minta turun di pantai Paralingga. Ada apa? Kau tidak tahu bahwa kita sedang berada di dalam bahaya?
Kau dan temanmu ini seharusnya berkumpul dengan para penumpang yang lain di tempat yang aman. Kami mengerti. Akan tetapi kami berdua merasa ikut terpanggil untuk ikut melindungi kapal ini dari jarahan para bajak laut itu. Lalu, apa keinginanmu? Aku ingin bertemu dengan nahoda kapal ini. Tidak bisa. Dalam keadaan seperti ini, nahoda tidak bisa melayani segala macam omong kosong. Dan kau jangan sekali-sekali menganggap dirimu penting. Lebih baik kau bergabung dengan yang lain yang harus dilindungi. Sudah, pergi sana. Bagaimana Kameswara? Sebenarnya aku ingin agar kapal ini membelakangi arah sinar matahari, tetapi awak kapal itu menghalangi. Bukankah itu sama sekali bukan hambatan bagimu? Aji Panglimunan? Ya, bukankah dengan menggunakan Aji Panglimunan kau bisa berbuat sesuka hatimu? Baiklah, ada baiknya aku menggunakan Aji Panglimunan. Akan tetapi aku akan menggunakannya untuk maksud lain. Maksud lain bagaimana Kameswara? Nanti Ki Juru akan mengetahui. Ki Juru Sungging tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa Kameswara tidak akan menjawab pertanyaannya. Ki Juru Sungging hanya mengangguk-angguk ketika Kameswara yang berada di depannya melambaikan tangan seolah mengucapkan salam perpisahan. Namun sejenak kemudian, bayangan Kameswara yang tersenyum itu seolah diselubungi oleh udara yang bergerak, semakin lama semakin kabur, untuk kemudian lenyap sama sekali. Kameswara, kau masih ada di situ. Aku akan berusaha melakukan sesuatu. Semoga apa yang akan kulakukan ini akan mampu mencegah korban yang berjatuhan dan akan membuat jera para bajak laut itu agar tidak mengulangi perbuatannya. Apa yang bisa aku kerjakan, Kameswara? Mungkin Ki Juru bisa membantu menghujani kapal laut yang paling besar itu dengan panah api. Baik, Kameswara. Kameswara telah lenyap, diselubungi oleh Aji Panglimunan. Apa yang dilakukan oleh Kameswara, Ki Juru Sungging tidak mampu membayangkannya. Ki Juru Sungging kemudian melangkah, mengambil busur yang tersedia, dan menyiapkan anak panah. Entah apa yang sedang dilakukan Kameswara, aku tidak tahu. Tetapi perahu-perahu bajak laut itu dengan gesit telah mengepung kapal ini. Mereka rupanya juga menyiapkan anak panah. Bahkan ada yang sudah menyalakan api pada ujung anak panah mereka. Jika kapal layar ini sampai terbakar habis dan kemudian tenggelam, benar-benar sebuah malapetaka. Apalagi pantai sangat jauh di selatan. Perenang yang paling ulung sekalipun belum tentu mampu berenang sampai di pantai. Kasihan anak-anak dan perempuan. Kameswara, semoga kau berhasil dengan usahamu. Ki Juru Sungging merenungi keadaan. Tangan kirinya telah memegang busur dengan anak panah telah melekat pada tali yang siap terentang. Sementara itu, perahu-perahu kecil telah menempatkan diri, mengepung, namun mereka belum berbuat sesuatu. Awak kapal yang ditumpangi Ki Juru Sungging juga memilih menunggu sebelum mendapat aba-aba dari nahoda kapal. Juru Sungging melihat nahoda itu akhirnya keluar dan berdiri di anjungan. Para bajak laut, sebaiknya kalian jangan mengganggu kami. Biarkan kami lewat. Tidak ada jawaban. Ki Juru Sungging memperhatikan ke arah kapal bajak laut yang paling besar, tetapi juga tidak terdengar jawaban. Ki Juru Sungging dan segenap awak kapal tetap menunggu. Dan sekali lagi, nakoda kapal dagang itu berteriak lantang. Hei, para bajak laut, sebaiknya kalian jangan mengganggu kami. Biarkan kami lewat. Jika kalian memaksa, pasti akan jatuh korban. Bukan saja korban pada kami, namun juga kalian yang akan tersapu bersih. Akhirnya Ki Juru Sungging dan segenap awak kapal itu melihat pimpinan bajak laut keluar dan berdiri di atas anjungan nakoda. Tubuhnya ternyata sesuai dengan jabatannya, tinggi besar dengan pakaian serba hitam, memegang pedang panjang yang dipergunakan sebagai tongkat setinggi pinggang. Bajak laut itu menggunakan ikat kepala berwarna hitam, dan yang lebih sangar lagi adalah matanya hanya satu. Mata kanan bajak laut itu cacat, sedang pada keningnya terlihat bekas luka melintang. Apa kau bilang? Kau minta agar aku membiarkanmu lewat? Oh, enak sekali. Mudah sekali. Boleh kau lewat.
tetapi tinggalkan perahu layarmu dengan segenap isinya, termasuk perempuan-perempuan muda dan anak-anak, juga awak kapalmu semuanya, yang tentu akan menjadi uang kalau aku jual sebagai budak-budak. Sekali lagi sebaiknya kau pertimbangkan. Jangan ganggu kami. Mungkin kau pernah mendengar cerita tentang segerombolan bajak laut yang mencoba merampok kami di perairan Jimbaran. Nah, mereka mencoba merampok, tetapi mereka salah memilih. Hei anak-anak, kalian dengar semuanya. Aku ingatkan kepadamu, menyerah saja daripada kapalmu yang bagus itu dilumuri oleh darah. Kau boleh turun dan berenang ke pantai untuk menyelamatkan diri, tetapi kapalmu dengan segenap anak buahmu menjadi milikku. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Anak-anak, jadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Siapkan anak panah berapi. Hujani kapal itu dengan panah api. Siapkan. Kawan-kawan, jangan biarkan kapalmu dijamah. Hadapi mereka. Jantung Ki Jurusungging berdegup sedikit lebih kencang. Segenap penumpang kapal layar itu menjadi tegang. Para bajak laut sudah merentangkan busur, dan api juga sudah menyala di ujung busur yang dililit kain dan telah dicelupkan ke dalam minyak. Sebaliknya, para awak kapal layar itu juga sudah melakukan hal serupa. Anak panah telah terentang dan api juga sudah menyala. Menyerahlah kalian daripada mati sia-sia. Ayo, menyerahlah. Kalian yang seharusnya minggir dan tidak mengganggu kami. Serbu! Serbu! Anak-anak, balas serangan mereka, cepat! Ayo serang! Padamkan api! Kegaduhan segera menjala, berbau teriakan-teriakan kemarahan, usaha memadamkan api, atau jeritan karena seseorang telah disambar oleh anak panah, dan korban kemudian berjatuhan, baik di pihak bajak laut yang nekat mendekati kapal, atau di pihak awak kapal yang sedang dirampok. Dan di sebuah ruangan, para perempuan dan anak-anak menangis ketakutan. Namun pada saat itu, pimpinan bajak laut yang tertawa-tawa tiba-tiba terkejut ketika merasakan sesuatu melekat di tengkuknya. Siapa ini? Siapa aku? Itu bukan soal yang penting, Kisanak, pimpinan bajak laut. Yang lebih penting, segera perintahkan anak buahmu untuk menarik diri. Hentikan serangan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau begitu, aku akan mematahkan lehermu. Aku akan mematahkan lehermu dan kemudian menjatuhkan tubuhmu ke laut. Ikan-ikan ganas akan menyantapmu. Bagaimana? Kau tidak akan bisa melepaskan diri ke sana. Semakin kau meronta, maka akan semakin kuat tanganku menjepit tengkukmu. Bahkan dengan mudah aku akan menenggelamkan pisau ini ke dalam perutmu. Keparat! Setan! Kau berani mengumpatiku, Rasakan ini. Agaknya terpaksa harus aku patahkan tengkuk. Jangan, jangan. Tarik semua orang-orangmu, hentikan serangan. Ya, baik, baik. Hentikan serangan. Hentikan serangan. Mundur semua. Perintah itu sungguh tidak terduga-duga. Hampir tidak percaya para bajak laut yang sudah berada di atas angin itu mendengar perintah pimpinan mereka. Hei, apa yang terjadi? Entahlah, aku tidak tahu. Siapa orang itu? Bagaimana caranya orang itu berada di perahu kita? Wah, dan bagaimana Ki Lurah dengan mudah dapat dikalahkannya? Itulah, aneh sekali. Sulit dipercaya peristiwa ini benar-benar terjadi. Lihat, nampaknya pimpinan kita benar-benar dikuasainya. Dan rasa kaget itu tidak hanya melanda para bajak laut, namun juga nahkoda kapal layar yang dikepung dengan segenap anak buahnya juga terkejut. Mereka sibuk menduga-duga apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ada apa ya? Rupanya seseorang di dalam kapal
kapal bajak laut itu telah berhasil menyandera pimpinannya. Wah, jangan-jangan ini hanya sekedar sebuah permainan. Kita tidak boleh lengah. Mereka mungkin bermaksud mempermainkan kita. Apa untungnya permainan semacam ini bagi mereka? Aneh juga ya. Lihat, pemuda itu mengikat tangan dan kakinya. Semoga saja itu bukan sekedar permainan. Semoga pemuda itu memang benar-benar telah berhasil menguasai Kameswara. Bukan main. Dengan cara bagaimana ia bisa berada di kapal itu? Ia telah menguasai pimpinan bajak laut itu. Iya, ini rupanya yang dikatakan Kameswara. Sebuah cara yang mungkin bisa dipergunakan untuk mencegah peperangan. Maka kemudian suasana menjadi hening. Semua perhatian tertuju kepada Kameswara yang telah berhasil menguasai pimpinan bajak laut. Dengar kalian para bajak laut semuanya. Jika kalian berani membantah perintahku, maka dengan sangat mudah, tidak sesulit membalik tangan. Aku akan memotong leher pimpinanmu ini. Dengan mudah pula aku akan menceburkan tubuhnya ke laut. Aku minta semua senjata kalian dibuang ke laut. Sekarang juga, semua senjata yang kalian pegang, buang ke laut. Cepat! Bagaimana ini? Senjata. Jangan dituruti. Kalian keberatan rupanya. Baik. Aku juga tidak akan segan-segan membuktikan ancamanku. Aku akan membunuh pimpinanmu yang sudah banyak berbuat dosa ini. Membunuh, merampok, dan perbuatan kotor lainnya. Jangan lakukan itu. Perintahkan kepada anak buahmu untuk membuang senjata mereka ke laut semuanya. Kameswara memegang pedang yang digenggamnya tinggi-tinggi. Demikian tangan itu terayun. Tubuh pimpinan perampok itu tentu terbabat. Para bajak laut menjadi sangat tegang. Mereka kebingungan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.